Halo semuanya, terima kasih sudah mau klik video ini. UKLogi memiliki program baru yang cocok buat teman-teman dalam menghadapi UKAI. Tentunya dengan menonton video kami, teman-teman bisa menyicil maupun mereview materi-materi UKAI. Dan untuk kali ini, di video ini, akan dibahas seputar materi TB, yaitu terkait dengan prinsip pengobatan, efek samping, dan beberapa pertanyaan yang sering keluar di ujian. Oke, kita lanjut saja. Tentunya kita harus tahu terkait dengan penyebabnya, yaitu Mycobacterium tuberculosis yang bersifat asam dengan pewarnaan sel Nielsen, kemudian dengan penularannya yaitu melalui droplet. Klasifikasi yang pertama berdasarkan dengan lokasi anatomi terbagi menjadi dua, yaitu TB paru dan TB ekstra paru. Untuk membedakannya bagaimana, yaitu TB paru, yaitu tentunya TB yang terjadi di jaringan paru, sedangkan TB yang terjadi di organ selain paru, yaitu termasuk ke dalam TB ekstra paru. Jadi jika ditemukan dengan misalnya di pleura, maka itu termasuk ke dalam TB ekstra paru. Kemudian untuk yang kedua, yaitu berdasarkan dengan riwayat pengobatan terbagi menjadi pasien baru TB atau biasa disebut dengan kategori 1. Kemudian dengan pasien yang pernah diobati TB yang biasa disebut dengan kategori 2. Kategori 2 ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu pasien yang kambuh, yaitu tentunya pasien TB yang pernah dinyatakan sembuh, kemudian terjadi dengan reinfeksi kembali. Kemudian dengan pasien yang diobati kembali setelah gagal, yaitu pasien TB yang pernah diobati dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhirnya. Kemudian ada pasien yang diobati kembali setelah putus berobat. Kemudian ada kategori lain-lain, yaitu pasien TB yang pernah diobati namun hasil pengobatan sebelumnya tidak diketahui. Oke, selanjutnya ini adalah prinsip pengobatan. Di sini adalah mengapa saya berikan simbol seperti ini, karena prinsip pengobatan ini terkadang keluar di soal-soal ujian. Jadi perlu dipahami. Selain itu, ini adalah hal mendasar terkait dengan materi tuberkulosis. Sebelumnya kita juga harus tahu terkait dengan singkatan-singkatan UAT. H itu adalah isoniazid, R adalah rifampicin, Z adalah pirazinamid, dan E adalah ethambutol. Kemudian untuk S di sini adalah streptomycin. Ini adalah kategori 1, kemudian ini adalah kategori 2. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kategori 1. Oke, ini adalah kategori 1. Pertanyaan yang sering sekali keluar di ujian adalah biasanya berapakah lama total pengobatan OAT kategori 1? Ada juga pertanyaan terkait berapa lamakah pengobatan fase intensif maupun fase lanjutan. Dan biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada yang seringkali ketukar, utamanya dengan fase intensif dan fase lanjutan. Perlu diingat bahwa total pengobatannya yaitu 6 bulan, bisa dilihat dari ini, yaitu terdiri atas 2 bulan fase intensif, kemudian sisanya yaitu 4 bulan adalah fase lanjutan. Jadi jangan sampai ketukar antara fase intensif dengan fase lanjutannya. Oke, kita selain di prinsip pengobatan, ada lagi yang seringkali keluar, yaitu di efek samping. Dari beberapa efek samping ini kita akan membahas terkait dengan yang biasanya keluar. Dan wajib kalian benar-benar pahami. Untuk sifatnya, ini kalian tidak perlu khawatir, kalian cukup menghafalkan dengan ethambutol, yaitu bakteriostatit. Kemudian sisanya adalah bakterisida. Jadi cukup mudah untuk menghafalkannya. Oke, kita lanjut di efek sampingnya, yaitu yang pertama
isoniazid. Efek samping yang utama yang kalian harus pahami adalah neuropati perifer, atau yang disebut dengan kesemutan. Kemudian jika ditanyakan dengan solusinya, maka diberikan dengan vitamin B6 yang harus kalian sudah wajib pahami. Untuk rifampisin, yaitu yang seringkali ciri khasnya yaitu urin berwarna merah orange, di mana efek samping ini diberitahukan terlebih dahulu kepada pasien. Kemudian yang ketiga yaitu pirasinamid, yang ciri khasnya yaitu efek samping gut atau adanya hiperurisemia. Kemudian streptomycin dan ethambutol jangan sampai ketukar. Untuk yang streptomycin adalah gangguan pendengaran, kemudian untuk ethambutol adalah gangguan penglihatan. Nah, itu adalah seputar materi tuberkulosis yang wajib kalian pahami. Dan terima kasih sudah mau menonton video ini hingga akhir. Dan jangan juga lupa untuk mengecek Instagram Ukailogi untuk materi lengkapnya. Dan juga ada materi-materi lainnya terkait dengan UKI. Video selanjutnya tentunya kita akan membahas terkait dengan materi-materi lain. Dan tetap semangat dalam menghadapi UKI dan jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih.